Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran bersama saya Ustadz Indra Prihatin. Apa kabarnya anak-anak soleh-solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan membacakan surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Semoga bacaan surah Al-Fatihah kita menjadikan sebab dimudahkannya pembelajaran kita pada hari ini dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz masuk pada pembelajaran kali ini, Ustadz ada beberapa tebak-tebakan untuk kalian. Caranya gampang, kalian cukup menjawab saja pertanyaan dari Ustadz dan menjawabnya dengan respon yang cepat, ya, tanpa lambat-lambat. Kalian juga bisa jawab dengan ucapan ataupun bisa juga menjawab di kolom komentar. Pertanyaan pertama, awan. Awan warnanya apa? Putih. Gigi. Gigi warnanya putih. Kertas warnanya putih. Susu warnanya putih. Ya. Sapi minumnya. Ini dia. Ini yang masih banyak jawaban yang masih keliru. Ya. Satu ulangi, sapi minumnya adalah. Ada yang menjawab susu? Jika ada yang menjawab susu, itu jawabannya salah. Sapi tentu minumnya adalah air, ya. Minuman susu itu minuman sapi itu adalah air, bukan minum susu. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Daun. Daun ini warnanya apa? Hijau. Ulat warnanya adalah hijau. Belalang warnanya adalah hijau. Rumput. Rumput warnanya adalah hijau. Terakhir, macan. Macan ini makannya apa? Ini juga ya. Masih banyak yang salah. Macan itu bukan makan rumput. Macan makanannya adalah daging, ya. Oke. Kita cukupkan dulu untuk tebak-tebakannya pada kali ini. Nah, tebakan-tebakan tadi itu Ustadz berikan kepada kalian agar apa? Agar kalian tetap semangat dalam belajar dan kalian juga tetap fokus dalam menerima pembelajaran dari Ustadz Indra. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang lafal dan juga terjemahan surah Al-Adiyat. Untuk materi pembelajaran kali ini adalah memahami isi kandungan
surah Al-Adiyat. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu memahami isi kandungan Quran surat Al-Adiyat. Sebelum masuk pada pembahasan kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa-atharna bihi naq'a, fa-wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan dan juga ikut membaca surah Al-Adiyat sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Setelah kita mengetahui bacaan surat Al-Adiyat, kemudian juga terjemahan surat Al-Adiyat pada pekan lalu, maka yang tidak kalah penting adalah kita mengetahui dan memahami isi kandungan surah Al-Adiyat, sehingga kita bisa meyakini dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Adiyat. Berikut isi kandungan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini terdiri atas 11 ayat. Surat Al-Adiyat termasuk pada golongan surah Makkiyah. Ustaz sudah menjelaskan perbedaan antara surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Jika surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Sedangkan surah Madaniyah ini adalah surah yang diturunkan bisa di kota Madinah dan bisa juga di kota Mekah. Tetapi surat tersebut diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Karena surah ini diturunkan di kota Mekah dan diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, maka surah Al-Adiyat tergolong pada surah Makkiyah. Surah Al-Adiyat ini diturunkan setelah surah Al-Asr. Nama dari surah Al-Adiyat ini diambil dari kata Al-Adiyat yang terdapat pada ayat pertama. Wal-'adiyati dhabha, yang artinya adalah kuda perang yang berlari kencang. Di dalam surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, seperti ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat ataupun perintah-perintah yang lainnya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya hendaknya kita senantiasa laksanakan dengan ikhlas, dengan ringan hati, tanpa merasa terbebani. Selain itu, pada dasarnya manusia juga ini sangat cinta terhadap harta dan duniawi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berlebihan dalam mencintai harta benda. Kenapa? Karena semua yang kita miliki, baik itu harta kekayaan, kemudian juga jabatan, ya, itu hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kufur nikmat dan cinta harta, manusia ini juga seringkali lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu bisa dengan mengucapkan alhamdulillah ataupun
secara tindakan. Dengan cara apa? Yaitu salah satu contohnya dengan cara berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Sebagai manusia, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang dermawan. Harta yang kita miliki hendaklah sebagian kita berikan kepada para fakir miskin dan juga kaum-kaum duafa, sehingga harta kita semakin bertambah dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui surat Al-Adiyat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita tentang hari pembalasan, di mana saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Teliti akan memberi balasan atas sikap manusia, baik itu kepada orang yang kufur nikmat, cinta harta yang berlebihan, ataupun orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang senantiasa membagi harta-hartanya, membagikan sebagian hartanya. Selanjutnya, bagaimana penyebab diturunkannya surat Al-Adiyat? Silakan simak penjelasan berikut. Sebab turunnya surat Al-Adiyat ini yaitu ketika pada suatu hari Rasulullah SAW mengutus satu pasukan kuda untuk berperang. Akan tetapi setelah 1 bulan lamanya, pasukan tersebut tidak ada kabar yang sampai kepada Rasulullah ataupun kaum muslimin yang berada di tempat yang tidak mengikuti peperangan. Apakah mereka sudah menang ataukah malah kalah di dalam medan perang? Maka untuk menghibur Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Adiyat tersebut sebagai pemberitahuan kepada Rasulullah, sebagai kabar gembira kepada Rasulullah tentang pasukan tersebut yang sedang bertempur melawan musuh dan melukiskan kepahlawanan mereka. Alhamdulillah, kita cukupkan video pembelajaran Al-Quran Hadis pada kali ini. Untuk tugas kalian, Ustadz sudah siapkan link tugas dan akan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Tetap jaga kesehatan sampai pandemi ini selesai. Jika memang diharuskan kalian untuk keluar rumah, kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan di like video ini dan jangan lupa di share agar lebih banyak yang mendapatkan materi. Dan mungkin video ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Silahkan di subscribe agar Ustadz lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.